Itu lagunya sedih atau pastor tak tahu memainkan lagunya? Bukan persoalan saya terbawa emosi ini. Itulah. Makanya Sebenarnya sebenarnya maksudku sedih. sedih tapi gagal lah gitu. Sedih lah kau. Heran Oke. aku kau tak menangis. Kan? Saya sebenarnya menangis kok jadi jelek kali lagu itu. Jadi mau nangis aku tadi kan tapi kok jadi begitu. Apanya maksud pastor? Jadi apanya maksud dari lagu yang hancur lebur tadi itu pastor? Gak kau lihat itu tadi tulisan itu si vis pacem para bellum. Si vis pacem parabellum. Wah, Dan nggak ngerti kalian itu. seperti pernah saya dengar. Seperti di mana kau dengar itu kan? Apa rupanya artinya? Apa rupanya artinya? Apalagi kalau kau lihat foto-foto yang kita lihat tadi ya. Ada teman saya itu, pastor. Oke. Itu tentang Ukraina ini, tentang Ukraina dan Oke. Soviet. Rusia, nggak ada lagi Uni Soviet ah. Rusia atau Rusia lah ya. Perlu Rusia. saya ajari dulu. Harusnya pastor belajar sejarah dulu lah. Nggak ada lagi Rusia, banyak Rusia kali ya alasan bukan dan dengan Ukraina. Ukraina yang berbatasan itu kan. Benar, benar. Perang yang terjadi sekarang ini sudah hari ke berapa tak tahu, sudah ke 20 lebih. Ya, Ya. Jadi si vis pacem parabellum itu kalau mau kau ingin ada damai, maka bersiaplah untuk perang, siapkan perang. Itu pula kan damai tapi perang. Agak kontroversi. Sangat. Ironis ya kalimatnya. Kalau mau damai, bersiap-siap perang. Ya, persiapkanlah. Kalau kau mau negaramu itu damai, maka angkatan bersenjatamu harus kuat. Harus ada bom di situ, harus ada nuklir, baru kau ada damai. Jadi saya bayangkan seperti apa? Kalau misalnya ada orang berkonflik, damai mau tanda tangan meterai, satu bawa parang. Itulah. Kan? Jadi ngeri seperti juga itu, kan? sebenarnya. Tapi itu mulai dari dulu dikatakan dan ada benarnya ya. Si vis pacem parabellum dan itulah yang terjadi sekarang kan. Kalau kita lihat di ini kan Rusia Dan Ukraina. kan Antara Putin dengan Zelensky. Zelensky kan, Iya. kasihan kali ya. Iya. Dan tak tahu kita untuk apa ya. Mungkin untuk keamanan Rusia entah apa. Tapi lepas lalu dari situ yang tragedi hasil perang ini atau akibatnya mati, hancur. Betul. Belum lagi biaya kan? Biaya bayangkanlah per hari 22 triliun dikeluarkan oleh ini Rusia. Wah, dikasihkan Jadi untuk kita. lagi sekarang bantuan-bantuan boro tak tahu kita berapa ke Ukraina kan habislah situ dan tak ada hasilnya. Dikasihkan untuk kita kan bisa bikin studio magnificat. Oh iya. Coba kalau umpamanya ini sudah hampir 20 hari kan jadi Ya, sudah berapa puluh ratus triliun itu 22 kan. triliun, sudah 20, 400 triliun, 420 Sudah something. bisa kita membangun IKN. Oh iyalah. Alah. Atau semua kita ada di sini ada perumahan yang luar biasa. Semua rakyat ini ada rumahnya, ada ini, ada semua bisa. Karena luar biasa. Tapi ini menghancurkan. Ditembakkan dari sana kan. Rudal 1 miliar atau 2 miliar harganya. Dan rudal itu bisa beratus-ratus. Hancurlah. Beratus-ratus miliar. Dan itu menghancurkan beratus-ratus miliar lagi di sana. Benar. Entah apa hasilnya kan. Itu juga dikatakan kalau perang itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Sebenarnya tak ada artinya kan. Dan kalau mungkin masih manusia primitif masih bisa kita Ya, yang ini tidak punya. Zaman sekarang di mana kita ini sudah manusia yang beradab boleh kita katakan kok masih ada yang seperti ini. Nah yang betul saya mau buat tadi suling ini. Tapi Sedihnya kalau bukan menurut main, ya. pastor sebenarnya sebagai civilized human, agak pintar, manusia yang beradab kan begitu. Sebenarnya kenapa sebenarnya manusia ini seperti hobi perang atau civis pacem parabellum juga kan sebenarnya persiapkan perang katanya begitu. Lalu kemudian anggaran pertahanan negara selalu bertriliun-triliun luar biasa. untuk beli senjata. Sebenarnya kenapa manusia ini? Kenapa ada perang untuk manusia? Jadi sebenarnya kalau kita teliti ya teman-teman yang pendapat umum juga ya. Dan sebagian orang dan banyak orang meyakini katanya kan meyakini bahwa perang sepenuhnya tidak bisa hilang dari dunia ini. Oh, Tak bisa hilang. Sudah kita lihat ya sepanjang manusia ada perang tidak akan hilang. takkan hilang. Memang sudah sebelum Masehi ya. Sehingga Mesir, Yunani, semua Romawi kan Ya, perang aja perang ya. Dan rupanya ini entah hasrat untuk berperang itu ada dalam diri manusia.
Kadang-kadang kalau kita lihat per orang pun kan, Seperti bawaan lahir begitu ya. iya kan, kadang-kadang marah pun kita tampar, atau ada orang yang ditendangnya anjing karena Iya, marah kan, dan seterusnya ada memang selalu ada dalam diri manusia. Dan gereja bagaimana ya sikap gereja? di Itu sini? pula kan karena kita juga tentu hendak membahas, hendak memberitahu kepada para penonton kita, sebenarnya gereja Katolik ini benar-benar antikah sama perang, atau ada sedikit katakanlah teori-teori dari gereja tentang perang Nah sebenarnya. ini kan. Karena sejarah mengatakan gereja pernah berperang, tapi nanti kita bahas itu. Sekarang lah ini kan. perang salib ya itu seperti iya. itu di banyak tempat juga. Dan sebenarnya karena melihat memang perang itu ada dan tak mungkin dilihat bahwa akan damai begitu saja, sehingga kalau kita lihat abad-abad ketiga ke keempat, di mana waktu itu perang sudah luar biasa juga kan, dan Oke. sampai sekarang juga perang dunia pertama dan kedua. Jadi pada abad ketiga pun tahun 334 umpamanya sudah dicoba dirumuskan, hari ini yang agak kontradiksi sebenarnya kan. Oke. Gereja Katolik menerapkan perang yang adil. Bagaimana perang yang adil? Aduh. Oke. Seperti biasa, bermain Perang di yang kata-kata. adil, ya. Karena Bagaimana? memang tak bisa Perang adil? dielakkan perang. Oke. Tapi kalau bagaimana contoh Santo Ambrosius ini yang tahun Ya, 334 ini ya. kita Apa saya baca. dikatakan ya? Santo Ambrosius itu menurutnya, Ya. menurut si Santo Ambrosius ini tidak ada perang yang tanpa kekerasan, benar, Benar, kan gitu ya. kan? Namun kecuali perang batin, kan itu kan. Namun perang dapat dibenarkan, ini dia. Perang dapat dibenarkan ketika seseorang berusaha untuk membela diri dari agresi dari bangsa-bangsa barbar. Barbar yang memang tidak berbudaya. Pembelaan terhadap hidup menjadi poin utama. Membela diri. Ini salah satu memang nggak adil juga. Kalau saya mau dibunuh, masa tenang-tenang aja. Datang bangsa lain umpamanya dengan angkatan perangnya mau menghancurkan Indonesia. Mana mungkin, nggak apa-apa, hancurkanlah kami. Bodoh kali kan. Iya ya. Jadi di sini akhirnya gereja mengambil suatu tindakan dan pendapat dari para yang sebenarnya orang kudus ini yang berusus ini ya. Tapi justru orang kudus pun mengatakan ini ya, tidak ada perang yang tanpa kekerasan. Memang mana ada perang, ayo masuk mobil tank ya, tidak ada itu kekerasan. Sebenarnya kan juga kalau kita perhatikan di sejarah perjalanan gereja kan, di abad keempat juga ada peristiwa Edik Milan disebut ya. Ini di Milan begini sebenarnya kan. Edik Milan. Tahun 313 sesudah orang Kristen dihantam terus mulai dari Yesus, para rasul sampai 313 kerajaan Roma tidak mengizinkan, malahan berusaha menghancurkan agama Kristen. Oke. Itulah yang dibunuhi para rasul, kemudian dimasukkan ke Kolosium Benar, itu ya. benar. Jadi pada tahun 313 dekret Milan itu justru mengatakan bahwa gereja atau agama Kristen menjadi agama resmi di kerajaan Roma dengan Ya, Kaisar Konstantinus itu. Ya, Kaisar Helena kan, Ya, Santa menjadi Helena. Katolik. Jadi akhirnya dilaranglah, jangan kalian bunuhi orang Kristen. Justru sekarang itu agama resmi. Ini dekret Milan. Berarti setiap tentara pun harus masuk Katolik. Semua sudah akhirnya datang kan. Tapi itulah di waktu itu ada sesuatu yang terjadi kalau kita perhatikan kan. Jadi sebenarnya kan Italia ke sini, Spanyol ke sini sudah Katolik. Tapi yang di atas Denmark, Jerman belum, masih barbar itu kan, atau bangsa Gok katanya itu ya. Dan di sini mereka datang menyerang Kekaisaran Italia, Romawi. Kekaisaran Romawi lah kan. Ya. Jadi karena sudah menjadi Kristen, ada memang ajaran Kristen. Coba kalau umpamanya kalau diadakan perintah itu, Ya, jangan membunuh, katanya Dan gitu. kalau kamu lihat dulu Matius itu ya, Ya, dalam Injil Matius itu dipaparkan jelas perintah Yesus itu dikatakan ini. Jadi kontroversial dari Perang, cintailah musuh-musuhmu. cintailah musuhmu. Itulah. Terus apa lagi? Dan berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu, serta berdoalah untuk mereka yang menganiaya dan memfitnah kamu. Itulah yang dihayati oleh orang Para tentara. Kristen. Dan semua lah, tak mau lagi orang tentara. Jangan membunuh. Jadi enggan mereka ya. Akhirnya akibatnya dikuasai orang bangsa Goth itu, kerajaan Romawi. Sadarlah mereka, salah ini. Kalau kita tak ada membunuh, tapi Yesus mengatakan cintailah musuh. Bagaimana ini?
Jadi akhirnya Agustinus muncul ya. Oke. Dikatakan itu oleh Agustinus. Dikatakan Agustinus berkata, perang untuk membela diri dari agresi bangsa lain adalah perang yang dapat dibenarkan dan perang itu sah. Ini menjadi sah perang itu, tidak lagi dosa. Kayak ini kan, atau Santo Thomas Aquinas ini yang teologi. Santo gitu Thomas kan? Aquinas di dalam buku Summa Theologiae, Ya. perang dilakukan sebagai usaha untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Sebaik apapun motivasinya, cara yang dilakukan dalam perang boleh dikatakan jahat. Makin meningkat kan. Ya. Jadi apapun motivasinya. Tetap itu dikatakan jahat itu. Apakah karena membela diri dan membela negara dan seterusnya. Pendapat Santo Thomas ini, sebaik apapun motivasinya, kita berperang karena memang harus membela diri. Maksud kita dan seterusnya. Cara yang dilakukan dalam perang boleh dikatakan jahat. Karena apa sebenarnya kan? Menghilangkan kehidupan orang lain adalah sebuah kejahatan. Itu. Dan perang Ukraina sekarang kan katanya tentara Soviet 13.000 meninggal. Aduh. Rusia. Rusia. Oke. Dan tentara Ukraina tak tahu lagi kan penduduk, saya melihat itu ibu yang berlindung ya dengan anaknya di bawah tanah itu ya. Iya, iya. Dia bawa tak sekolah lagi dan ditunjukkannya pula foto ya. Inilah anakku ketika main balet. Iya. Sekarang tak bisa lagi. Sekarang tak. Hilang masa depan anak-anak ya karena perang ini. Aduh, kasihan kali ya. Mengungsi 3 juta, 2 juta. Waduh, mengungsi bukan main-main itu. Para bapak tinggal di sana berperang, anak-anaknya mengungsi. Para Kali ibu dan anak-anak. Ini ya. Jadi bagaimana sebenarnya kalau dikatakan itu perang yang adil memang selalu dikaitkan dengan perdamaian. Oke. Itu harus diingat. Perang yang adil selalu dikaitkan dengan perdamaian. Jadi, apapun ceritanya, perang itu dapat Tujuannya dikatakan sebenarnya adil harus selalu menuju ke perdamaian. Dan perang adalah upaya terakhir dari seluruh proses perdamaian. Kalau masih bisa meterai 10.000, meterai 10.000 aja. Seperti sekarang berunding kan terus berunding. Iya. Mereka kan perundingan pertama. Untunglah masih ada perundingan kan. Iya. Jadi memang itulah dikatakan juga ini. Ya. Perang tidak boleh menyerang warga sipil. Ini ya. Anggota militer tidak boleh berlebihan. Iya. Perang tidak boleh terjadi karena adanya balas dendam maupun kebencian. Dan motivasi harus benar, yakni untuk perdamaian. Ini jadi, memang sudah ada fakta dalam perang ya, udah kesepakatan dunia. Kesepakatan dunia sebenarnya kan. Tak boleh balas dendam. Jangan umpamanya Rusia itu, kenapa kami dibodoh-bodohi NATO ini? Balas dendamlah dia. Iya. Atau kemarahannya kepada NATO ditumpahkan kepada orang Ukraina. Itu tidak boleh. Tak boleh. Atau memang ada kadang-kadang presiden itu entah kenapa kan benci dia. Ya. Kebencian itu pula dibuatnya memerangi orang karena ada kuasanya kan. Benar. Bisa itu ya. Jadi motivasi harus benar yakni kalau ada pun perang supaya ada perdamaian. Oke. Jalan terakhir itu ya. Paus Yohanes ke-23 umpamanya apa dikatakannya ini kan? Sebagai ketika ada perang dingin antara Timur dan Barat ya, Amerika dan Uni Soviet gitu kan. NATO itu kan dan Pakta Warsawa. Ya, NATO dan Pakta Warsawa. Dikatakan bahwa Paus Yohanes ke-23 mengeluarkan ensiklik yang namanya Pacem in Terris. Damai di bumi. Karena di bumi. melihat kok ada perang. Jadi gereja kita ensiklik dibuatnya Pacem in Terris ya. Ensiklik ini sekaligus melarang tentang perang yang menghancurkan banyak jiwa. Dalam ensiklik ini juga terdapat ajakan agar setiap orang mampu menciptakan persaudaraan sejati sehingga dapat tercipta perdamaian. Akhirnya keluarlah Konsili Vatikan kedua kan, Yohanes ke-23 ini yang sponsor ya. Apa dikatakannya itu? Dalam Konsili Vatikan kedua dikatakan itu menitik beratkan pada usaha perdamaian. Yaitu dan kemudian buah dari kafe kedua ini yang terdapat dalam Gaudium et Spes. Harapan dan kegembiraan dan harapan. Kegembiraan dan harapan. Dan akhirnya Paulus ke-6 itu inilah mengeluarkan jangan ada perang sampai akhirnya setiap tanggal 1 Januari Paulus ke-6 yang menetapkan itu ya. Gereja kita ini hari perdamaian menciptakan setiap saat tanggal 1 Januari gereja mengatakan ini hari perdamaian supaya jangan ada perang. Jadi gereja terus berusaha supaya jangan ada perang ya. Jadi ingat tanggal 1 Januari jangan hanya Marton Baru. Ini itu adalah hari perdamaian. Jadi Paus Yohanes Paulus yang kedua lagi kan. Jadi kalau kita urut tokoh-tokoh gereja kita ya. Jadi
ini kalau Yohanes Paulus kedua kan dia pernah ditembak kan? Benar, dia pernah Oleh si ditembak. Aska Ya, itu ya. kan, saya masih ingat itu. Kan saya ke sebuah paroki di Milan kan, jadi rupanya di paroki itu dekat dengan paus pastornya itu, ada hubungan apa kan. Jadi ketika paus ini sudah santo ya, Yohanes Paulus yang kedua Iya. tertembak, rupanya dokter yang paling ahli untuk membeda Ya. lagi libur di Milan. Langsung tahu bagaimana tahu datang helikopter dan tentara menculik dokter itu dari penginapannya dan tak tahu dokter itu mau untuk apa. Pokoknya ikut. Baru sesudah di pesawat diberitahukan kau harus mengoperasi. Paus kena tembak. Langsung dibawa ke lapangan terbang, langsung bawa ke Roma. Itu ngeri juga ya. Jadi tapi Paus Yohanes Paulus kedua juga sudah merasakan bagaimana ngerinya Perang. benci dan politik itu sampai dia ya. Dan akhirnya ini dalam kunjungannya ke negara-negara apa itu ya dan ke PBB Dan itu adalah salah satu caranya yang paling getol untuk menyebarkan perdamaian, berkunjung ke banyak negara. itulah akhirnya di dalam PBB juga dia katakan itu yang mengalami perang sehingga ia terus berjuang ya agar perang jangan pernah terjadi lagi, jangan lagi terjadi. Dan sekarang ini Paus Fransiskus inilah sekarang yang menghadapi Ukraina dan Benar, Rusia ini apa dikatakannya kan? Paus Fransiskus secara tegas menjelaskan komitmennya terhadap perdamaian dan non-kekerasan dalam pesan Hari Perdamaian Dunia 2017. Dia berkata, ketika korban kekerasan mampu menahan godaan untuk membalas, ini dia, mereka menjadi promotor perdamaian tanpa kekerasan yang paling kredibel. Jadi kalau yang beberapa hari ini kan, Paus Fransiskus mengucapkan itu mengkritik karena Rusia dan Ukraina. Dan rupanya gereja ortodoks sana sepertinya setuju tentang perang itu kan. Dan ada kawan pastor di situ ya, di Ukraina itu. Ada, itulah yang foto itu nanti kalau kita lihat foto itu Direktur Radio Maria Ukraina. Kawanku itu. Kemarin saya baru ngobrol dengan kolega saya teknisi di sana, dia katakan bahwa studio Radio Maria itu hanya berjarak 200 km dari ledakan rudal terakhir. Itu kemarin, itu yang sebelum serangan ke Kiev. Masih jauh. Iya, tapi sekarang ini sebelum stasiun itu kan sebenarnya di Kiev ya. Di Kiev itu. Sekarang kan tentara kan sudah masuk ke Kiev sebenarnya. Itulah. Mereka sudah mulai menguasai merangsek ke kota Kiev. Berapa bulan kami sama ya, 1 bulan dulu tahun 2011 ya, 2011. Kemudian setiap tahun jumpa. Jadi selalu kami bicara. Jadi tahun 2013, 2015, jumpa dengan dia. Entah masih hidup dia tak tahu sekarang kan kawanku itu, pastor itu ya. Jadi Paus itu mengatakan dengan tegas dikatakan itu, kemarin itu dikatakan oleh Paus ya, Tuhan hanya Tuhan perdamaian. Dia bukan Tuhan perang. Tidak ada Tuhan perang ya. Itu dijelaskan karena melihat ada kecenderungan jangan gereja membenarkan itu ya. Jadi dia katakan itu Tuhan hanya Tuhan perdamaian. Dia bukan Tuhan perang. Dan dia katakan atas nama Tuhan hentikanlah perang. Tapi kita ada kekuatan kita secara fisik Betul. Inilah. Karena kebetulan kan memang gereja tidak mempunyai niat sama sekali untuk mencampuri politiknya dalam perang ini ya. Kita juga tidak mau membahas politik itu kan. Gereja tidak boleh dalam hal ini masuk atau berbicara atau membahas tentang politik ya. Gereja tak boleh berbahasa politis, tapi gereja harus berbahasa Yesus. Yesus, dia berbicara tentang Yesus ini. Dan itulah ditekankannya kan. Tuhan, ini harus kita tekankan ya. Tuhan itu hanya Tuhan perdamaian. Dia bukan Tuhan perang.